Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1151. Ya, aku akan menghubungi mereka lagi. Duji mengangguk dan menjawab. Semuanya sesuai dengan yang diharapkan Zheng Ji. Para penentang dalam keluarga itu tidak tinggal diam. Mereka jelas berencana untuk membunuh mereka. Namun, Zheng Ji telah mengantisipasi hal ini sebelumnya, dan berkat pengawal keluarga Ji yang putus asa, Zheng Ji dapat pergi dengan selamat. Karena operasinya gagal, Bos Xing tentu saja akan dihukum, jadi dia harus menebus kesalahannya apapun yang terjadi. Bahkan jika dia merasa jijik, kerjasama akan tetap berlanjut. Namun, kali ini, Bos Xing benar-benar kacau. Pada saat ini, ponsel Bos Xing bergetar. Itu adalah email. Sialan. Bos Xing membanting ponselnya ke meja. Meski mengenakan topeng, amarahnya masih terasa. Guru, apa yang terjadi? Perintah yang baru saja kami terima mengharuskan kami untuk bekerja sama dengan tindakan organisasi, bayangan itu. Kata Bos Xing sambil menggertakkan giginya, matanya penuh dengan kebencian. Apa? Shadow Agency juga ikut terlibat. Mungkin Tuan merasakan tekanan. Ghost sedang menyelidiki di Laut Cina Timur dan dibom hingga amnesia. Insiden keluarga Zheng juga mengalihkan perhatian. Namun sekarang semuanya akan segera berakhir, dan perhatian mereka akan dialihkan kembali ke pusat eksperimen Mothman. Khususnya, jika Ghost benar-benar memulihkan ingatannya, dia pasti akan menyelidikinya. Dengan cara ini, kerja keras kita selama 3 bulan akan sia-sia, dan rencana Tuan akan hancur total. Nada bicara Bos Xing sedikit gugup. Mereka yang mencapai hal-hal hebat tidak khawatir tentang kemenangan tetapi pertama-tama khawatir tentang kegagalan. Sebelum membuat rencana, Anda harus bersiap untuk yang terburuk. Yang Mulia bermaksud, kita tidak boleh membiarkan Ghost mengatakan yang sebenarnya. Ini juga langkah selanjutnya dari Shadow Organization. Mari kita bekerja sama dengan tindakan mereka kali ini. Jika tidak ada tindakan yang berhasil lagi, tidak seorang pun dari kita yang dapat menanggung hukuman dari Lord. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu di luar rumah sewa. Saraf kedua orang itu tiba-tiba tegang, dan tangan Duji segera meraih pistol di pinggangnya. Jangan bersemangat, buka pintunya dulu. Bos Xing menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Duji untuk membuka pintu. Daerah ini penuh dengan perumahan sewa rendah dan keamanannya relatif buruk, tetapi biasanya tidak ada yang boleh datang ke sini. Kamu. Duji membuka pintu. Berdiri di pintu adalah seorang wanita berpakaian hitam, mengenakan jaket anti-angin hitam. Dia tidak mengenakan topeng, tetapi dia menundukkan kepalanya sedikit, dan tudung besar menutupi wajahnya. Wanita berpakaian hitam itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyerahkan sebuah token. Agensi Ying, Tuan Sue. Duji melihat logo pada token itu dengan jelas dan wajahnya sedikit berubah. Bicara tentang iblis dan dia ada di sini. Mereka masih membicarakan agensi Ying pada 1 menit dan menit berikutnya, dia ada di sini. Bos Xing ada di dalam, bawa aku masuk. Nyonya Sue, yang disebutkan Duji mengangkat kepalanya sedikit, akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Wajahnya yang cantik itu putih bersih, dengan wajah oval yang khas, dan matanya memancarkan cahaya biru samar. Jika dia masuk ke industri hiburan, dia mungkin akan menjadi bintang wanita terkenal. Silakan masuk. Duji menuntun wanita itu ke dalam rumah. Ketika Bos Xing melihat pendatang baru itu, dia segera berdiri dari kursinya. Saya tidak menyangka kalau Tuan Sue yang datang berkunjung. Maaf karena tidak menyambut Anda. Saya tidak suka formalitas kosong itu. Langsung saja ke intinya. Wanita itu menemukan kursi dan duduk, memancarkan hawa dingin. Kau menerima pesannya, kan? Tanya wanita itu dengan dingin. Saya sudah menerimanya. Itu adalah perintah yang dikeluarkan langsung oleh Tuan. Saya pasti akan bekerja sama dengan organisasi, bayangan, untuk menyelesaikan tugas. Yakinlah, Tuan Sue. Nada bicara Bos Xing penuh percaya diri, dan sepertinya dia berusaha menyenangkannya. Namun, wanita yang dipanggil Tuan Sue, itu sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya, dia mendengus dingin. Baguslah. Organisasi bayangan bekerja cepat dan tegas serta tidak pernah menunda-nunda. Aku tidak ingin kau menjadi beban dan menunda operasi. Kata-kata Tuan Sue benar-benar tidak memberikan muka apapun kepada Bos Xing dan langsung mengejeknya. Anda. Tuan Sue, saya bukan bawahan Anda. Anda sangat tidak sopan berbicara seperti itu kepada saya. Setelah mendengar ini, Bos Xing sangat marah dan mengepalkan tangannya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengambil tindakan.
Dia tidak mampu menyinggung kekuatan organisasi, bayangan, dan tindakannya telah gagal berulang kali. Jika dia menyebabkan lebih banyak masalah karena dorongan hatinya sendiri, dia akan menggali kuburnya sendiri. Hal lainnya adalah kekuatan mengerikan dari wanita yang tampak muda di depannya. Huff, tunggu sampai kau punya kekuatan, baru bicara padaku tentang sopan santun. Lord Sue perlahan berdiri dari kursi, melirik Bos Sing yang gemetar karena marah, dan berkata dengan dingin, kau harus mengerti bahwa organisasi, bayangan, adalah orang kepercayaan Tuan, dan kau tidak bisa menyentuhnya. Jika kau tahu situasi saat ini, lebih baik jangan berpikiran buruk. Baiklah, tugas sudah kamu terima, langsung saja jalankan, tidak perlu bertanya apa-apa lagi. Ucap Tuan Sue sambil meninggalkan rumah sewa itu. Tuan, wanita ini terlalu sombong. Setelah Tuan Sue pergi, Duji akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. 4 pemimpin badan bayangan, Feng, Hua, Sue, dan Yue, adalah orang kepercayaan paling terpercaya dari Tuan, dan operasi badan bayangan bergantung sepenuhnya pada mereka. Bawahan mereka tersebar di seluruh Tiongkok, mengumpulkan semua jenis informasi untuk Tuan. Meskipun mereka semua bekerja untuk Tuan, badan bayangan adalah kartu truf Tuan. 2 hari kemudian. Miehun, apakah tubuhmu sudah pulih? Ye Shikai datang ke istana dunia bawah dan melihat Miehun minum obat. Udara dipenuhi dengan aroma obat Cina yang kuat. Yah, racunnya hampir hilang, tapi Si Yun masih mengharuskanku minum obat setiap hari. Sayang sekali, minum obat ini benar-benar siksaan yang nyata. Miehun mengangguk dan menjawab, meletakkan tong obat di atas meja. Tuanku, kapan kita akan berangkat ke Laut Cina Timur? Kita berangkat sekarang juga. Ye Shikai mengeluarkan botol kayu kecil dari sakunya, dan setelah memastikannya lagi, dia menaruhnya kembali dengan hati-hati. Aku siap. Saat itu, Moji keluar dari dalam sambil membawa 2 tas ransel besar. Moji, kali ini kita akan pergi ke Laut Cina Timur hanya untuk membantu Ghost memulihkan ingatannya. Aku dan orang dewasa saja sudah cukup. Tidak perlu banyak orang. Selain itu, seseorang perlu menjaga markas. Miehun berjalan cepat dan berkata dengan lembut. Tentu saja aku tahu. Namun, aku juga berkontribusi pada penciptaan teratai salju Gunung Putih. Tentu saja aku berhak pergi. Moji memiliki ekspresi keras kepala di wajahnya dan tampaknya dia bertekad untuk pergi ke Laut Cina Timur. Tentu saja tidak apa-apa, ayo kita pergi bersama. Ye Shikai mendengar emosi dalam kata-kata Moji. Sepertinya dia masih merajuk. Tuan-tuan, mobilnya sudah siap. Sekelompok pengawal rahasia baru saja tiba, dan saya masih perlu melatih mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini, jadi mereka tidak akan pergi bersama. Buaya datang dengan beberapa pengawal rahasia dan menyerahkan kunci mobil kepada Ye Shikai. Bab 1152. Baiklah, ayo berkemas dan berangkat. Ye Shikai menyerahkan kunci mobil kepada seorang penjaga rahasia. Mereka awalnya ingin naik pesawat ke Laut Cina Timur kali ini, tetapi demi alasan keamanan, mereka memilih untuk pergi secara berkelompok. Dengan perlindungan penjaga rahasia di sepanjang jalan, banyak kecelakaan dapat dihindari. Selain itu, mereka akan mengambil jalan yang layak dengan mobil dan kamera. Tidak seperti tempat-tempat yang jarang penduduknya seperti Baisan, Ye Shikai tidak percaya bahwa para penyerang akan menyerbu keluar secara terbuka. Ye Shikai sendiri yang membawa ramuan itu dan duduk di kursi penumpang, sementara Moji dan Miehun duduk di belakang. Bersama dengan seorang pengemudi pengawal rahasia, mereka berempat terdiam. Ada 3 mobil lain yang mengikuti di belakang, semuanya penuh dengan pengawal rahasia. Jaraknya lebih dari 1000 km dari Yanjing ke Laut Cina Timur. Jika mereka menyetir, mereka akan tiba di malam hari. Tuan, silakan makan sesuatu. Miehun tampaknya telah melihat konflik antara Moji dan Ye Shikai. Di satu sisi ada saudara laki-lakinya dan atasannya, dan di sisi lain ada pacarnya. Dia terjebak di tengah dan tidak tahu harus berbuat apa. Terima kasih. Ye Shikai mengambil burger itu dan mulai memakannya dalam suapan besar. Kamu juga harus makan satu. Miehun membawa hamburger ke hadapan Moji, tetapi Moji menepisnya dengan kasar. Aku tidak lapar, kamu bisa memakannya sendiri. Miehun mencoba menyenangkannya tetapi ditolak. Dia tidak punya pilihan selain memakan hamburger itu. Perjalanan masih panjang dan tidak perlu melawan perutnya. Miehun tersenyum pahit. Moji memiliki kepribadian yang sangat keras kepala. Dia berharap agar Moji bisa tenang dalam beberapa hari. Tuan, kalau pil ini tidak mempan, apa yang harus kami lakukan pada hantu itu?
Tanya Miehun penasaran. Ini. Aku belum memikirkannya. Namun, jika dia benar-benar tidak ingin kembali, kita tidak bisa memaksanya. Mungkin semua ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Ghost telah memberikan begitu banyak kontribusi untuk Istana Dunia Bawah, dan sekarang dia jarang bertemu dengan gadis sebaik itu. Ini adalah berkahnya. Karena dia dulu menganggapku sebagai saudara, aku tidak bisa dengan egois memaksanya untuk kembali. Setelah Yesike mengatakan ini dengan tegas, baik Moji maupun Miehun terdiam. Mungkin kata-kata ini juga menyentuh titik terlembut di hati mereka. Yah, mungkin untuk Ghost, oh tidak, harus dikatakan bahwa untuk Guli, ini adalah akhir yang terbaik. Moji tiba-tiba mengatakan ini. Setelah marah pada Yesike begitu lama, dia akhirnya mengatakan sesuatu. Mungkin setelah mendengarkan keputusan Yesike, dia masih merasa bahwa dia memiliki hati nurani. Namun, aku masih berharap ramuan itu berguna. Jika hantu itu benar-benar pergi, pasti akan ada masalah dengan pengelolaan Istana Dunia Bawah. Miehun mendesah pelan. Bagaimanapun, mereka telah menjadi saudara dalam hidup dan mati untuk waktu yang lama, dan agak menyedihkan melihat mereka pergi seperti ini. Miehun benar. Kamu telah berusaha keras untuk mendapatkan teratai salju Gunung Putih. Aku tidak ingin ini sia-sia. Gumam Yesike. Laut Cina Timur. Aduh. Ali, kamu masuk angin lagi. Ada kilatan aneh di mata Gusin. Sebagai seorang tenaga medis, hal yang paling dia benci mungkin adalah sakit. Tidak apa-apa, mungkin ada yang sedang memikirkanku. Goda hantu itu. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Gusin menepuk kepalanya dengan sedikit tidak senang. Baiklah, ini hanya bersin. Jangan terlalu gugup. Mungkin ini karena pola makanmu yang tidak teratur akhir-akhir ini. Hantu itu mengalihkan topik pembicaraan, tersenyum misterius, dan mengeluarkan 2 lembar tiket di tangannya seperti trik sulap. Apa ini? Misterius sekali. Gusin dengan penasaran mengambil 2 lembar uang dari tangan hantu itu dan mengamatinya lebih dekat. Ah, bagaimana kau tahu? Aku ingin menonton konser ini. Gusin berteriak kegirangan, bahkan lupa bahwa ini adalah rumah sakit dan dia tidak bisa berteriak. Haha, aku melihatmu ingin membeli tiket terakhir kali. Tapi siapa bintang ini? Tiket sangat sulit dibeli. Kakiku hampir patah karena berdiri. Saat hantu itu berbicara, dia tampak kesakitan seolah-olah kakinya akan patah. Tentu saja, konser ini sangat populer. Kupikir aku tidak akan bisa mendapatkan tiket, jadi aku tidak punya rencana untuk pergi. Tanpa diduga, kamu membelinya. Gusin memegang tiket dengan erat, dan kegembiraan di wajahnya tidak bisa tenang. Ghost baru saja kehilangan ingatannya dan harus mempelajari hampir semuanya dari awal. Dia tidak tahu bintang mana yang akan datang ke Donghai untuk konser, tetapi dia tahu bahwa Gusin ingin pergi dan melihatnya, dan itu sudah cukup. Layak baginya untuk mengantri sepanjang malam hanya untuk melihat senyum Gusin. Ngomong-ngomong, konser ini aneh banget. Tiketnya nggak bisa dijual online dan kita harus antri buat beli tiket. Sambil makan siang, Ghost tiba-tiba teringat hal aneh waktu beli tiket. Wajar aja kalau penjualan tiket online sekarang udah canggih banget, jadi banyak yang bisa dihemat cuma dengan sekali klik di ponsel. Tapi, untuk konser yang populer, meskipun beli tiket di ponsel, tetap aja antrinya banyak banget. Saya pikir itu mungkin untuk mencegah orang menggunakan sistem penggesekan tiket untuk mengambil tiket. Para calo itu benar-benar kejam. Jadi begitulah adanya. Masuk akal. Ghost mengangguk dan mengantre untuk membeli tiket. Setiap orang dibatasi hanya 2 tiket. Dengan cara ini, fenomena penjualan tiket dalam skala besar dapat dihindari. Ngomong-ngomong, siapa yang akan mengadakan konser itu? Tanya hantu itu penasaran. Apa? Kau bahkan tidak tahu siapa yang akan mengadakan konser, dan kau malah mengantre untuk membeli tiket. Gusin cukup terkejut. Tidak masalah bagiku. Aku tidak peduli siapa yang bernyanyi. Selama kamu suka mendengarkan, tidak apa-apa. Hantu itu menjawab dengan acuh tak acuh. Konsernya malam ini. Ayo kita pergi setelah bekerja. Yang mengejutkan Gusin adalah tiket di tangan Ghost adalah untuk 3 baris pertama, yang sangat populer. Ya, tak apa. Hantu itu mengambil tiket dan kemudian tahu siapa yang akan tampil. Rose Band macam apa ini? Rose Band adalah grup penyanyi yang sangat populer akhir-akhir ini. Vokalis utama mereka tidak hanya cantik dan bersuara merdu, tetapi dia juga membintangi serial TV dan film. Dia adalah bintang serba bisa. Jadi begitulah adanya. Ghost tidak tertarik pada selebriti,
tetapi kedua tiket itu menghabiskan setengah gajinya sebulan. Namun, melihat Gusin begitu bersemangat, uang itu sepadan. Sore harinya, pukul 6. Stadion Donghai sudah ramai. Puluhan ribu penggemar datang ke konser. Meski stadionnya besar, namun penuh sesak. Sekilas, yang mereka lihat hanyalah kepala-kepala. Cepatlah kemari. Gusin dengan gembira menarik tangan Ghost dan menerobos kerumunan menuju lokasi mereka. Sial, ada terlalu banyak orang di sini, dan berisik sekali. Ghost merasakan gelombang suara menghantam gendang telinganya. Tidak heran, dengan begitu banyak penggemar yang bersemangat berteriak serempak, bagaimana mungkin suaranya tidak keras. Oh, kamu hanya perlu membiasakan diri. Gusin menunjuk ke panggung. Konser akan segera dimulai. Selain itu, kudengar kamu bisa pergi ke belakang panggung untuk meminta tanda tangan setelah konser selesai. Bab 1153. Tapi sepertinya ada terlalu banyak orang di sini. Dengan begitu banyak penggemar, kami mungkin tidak akan bisa masuk. Ghost melihat para penggemar yang berteriak kegirangan di tempat itu dan tidak bisa menahan rasa sedikit khawatir. Akan buruk jika seseorang mengalami cedera internal karena kerumunan itu. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan para penggemar ini. Mereka bertingkah seolah-olah mereka penuh energi. Saat berbicara, Gusin menatap lurus ke wajah hantu itu dengan ekspresi yang berkata, "Kau tahu. Hei, katakan saja apa yang ingin kau katakan." Tatapan itu menyeramkan. Hantu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ekspresi ini mungkin tidak berarti apa-apa. "Saya ingin tanda tangan. Kau tidak ingin aku meminta tanda tanganmu." Wajah hantu itu tiba-tiba memucat. Seperti yang diharapkan, berkah datang bersama keberuntungan, dan malapetaka tidak dapat dihindari. Penggemar fanatiknya, kalau dia bisa menyempatkan diri untuk minta tanda tangan, dia pasti bisa menurunkan berat badan sedikit. "Ya, aku sangat kurus, bagaimana aku bisa masuk ke kerumunan?" Gusin hampir bertingkah seperti anak manja. Ghost tentu saja tidak tahan dan dengan cepat menyetujui permintaannya. Tidak ada cara lain. Sebagai pacar, dia harus siap melakukan pekerjaan fisik. "Baiklah, kalau begitu kamu tunggu di sini dan aku akan datang setelah mendapatkan tanda tangannya." Hantu itu mengangguk dan setuju. "Hehe, oke, konsernya akan segera dimulai. Konser akan segera dimulai. Tolong beri tepuk tangan meriah kepada pembawa acara Rose Band, Nona Limei, dan anggota band lainnya." Saat pembawa acara selesai berpidato, semua lampu sorot jatuh pada seorang wanita berbaju merah di atas panggung. Dia mengenakan gaun kasa merah panjang, yang sangat bergaya klasik. Dia tinggi, dan kulitnya yang putih senada dengan gaun kasa merah cerah itu. Dia penuh pesona, dan matanya terfokus, seperti 2 bulan sabit, sangat menawan. Tidak heran ada banyak penggemar pria yang hadir, dan bahkan anggota band lainnya semuanya cantik. Setelah beberapa lagu, penonton mulai gila dan terus meneriakkan nama Limei. Secara objektif, nyanyian Limei memang bagus, dan nada tingginya sangat menggoda. Namun, para penggemar itu tidak begitu bersemangat. Mungkin Ghost sudah memiliki Gusin di hatinya, jadi setelah mendengarkan lagu itu, dia tidak terlalu bersemangat. Selanjutnya, saya ingin mengundang penonton yang beruntung untuk datang dan berinteraksi dengan saya. Setelah menyanyikan sebuah lagu, Limei tiba-tiba memberikan saran. Berinteraksi dengan penggemar sebenarnya sangat umum. Beberapa bintang akan memilih beberapa penggemar yang beruntung untuk datang dan berinteraksi dengan mereka selama konser, agar tampak lebih akrab dengan para penggemar. "Saya, pilih aku." Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara gelisah dari penonton. Banyak penggemar pria bahkan ingin bergegas ke panggung, tetapi mereka semua dihentikan oleh petugas keamanan. Sampai batas tertentu, tingkat keamanan juga dapat mencerminkan popularitas sang bintang. "Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin naik?" Ghost berbalik dan menatap Gusin di sampingnya. Seperti penggemar lainnya, Gusin juga jatuh ke dalam kegilaan, dan terus meneriakkan suara Limei. "Tentu saja, tetapi ada begitu banyak orang di sini, bagaimana aku bisa terpilih?" Gusin sangat gembira, tetapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Bagaimanapun, terpilih hanyalah sebuah peristiwa dengan probabilitas yang kecil. Ketika berbalik, dia melihat bahwa ada begitu banyak orang di sini, dan probabilitas untuk terpilih lebih rendah daripada memenangkan lotre. "Kalau begitu, kamu harus angkat tangan dan mencoba. Aku akan membantumu." Sambil berbicara, Ghost mengangkat tangannya. Gusin mengangguk dan juga mengangkat tangannya.
Lampu sorot di atas tempat itu terus mengamati kerumunan. Semua orang menantikan apakah mereka akan menjadi yang beruntung. Mari kita lihat penggemar mana yang akan dipilih. 3, 2, 1, berhenti. Hiss. Tiba-tiba, hantu itu merasakan cahaya yang kuat di depan matanya, yang membuatnya tidak dapat membuka matanya, jadi dia dengan cepat meletakkan tangannya di depan matanya. Setelah sadar kembali, hantu itu akhirnya melihat dengan jelas bahwa yang bersinar ke arahnya adalah belasan lampu sorot di langit yang secara bersamaan menyinarinya, mengubahnya menjadi manusia cahaya. Ali, kamu telah terpilih. Sebelum hantu itu terbiasa dengan cahaya yang kuat itu, seseorang mencengkeram lengannya dengan erat. Ketika dia berbalik, dia melihat Gusin dengan bersemangat menarik lengannya dan menggoyangkannya. Apa? Aku terpilih. Hantu itu menyadari dengan terlambat. Bagus, kau bisa naik sekarang. Bagus. Sepertinya penggemar yang beruntung telah terpilih. Silakan minta pria di baris kedua untuk maju. Sudut mulut Li Mei sedikit melengkung tanpa sengaja. Dia mengambil mikrofon dan mengarahkannya ke arah hantu itu. Saat lampu sorot turun, perhatian semua orang terfokus pada hantu itu, dengan rasa iri dan cemburu di wajah mereka. Beberapa anggota staf berjalan ke arah hantu itu, memberi isyarat kepadanya untuk segera naik ke panggung. Kamu salah paham. Aku tidak akan naik panggung. Aku hanya ingin menunjukkannya pada pacarku. Ghost menjelaskan dengan cepat. Dia tidak ingin naik panggung, dan dia orang yang rendah hati. Jika dia naik panggung, dia akan dibongkar oleh klub penggemar Rose Band besok. Tuan, silakan naik dan jangan buang-buang waktu semua orang. Beberapa anggota staf terus menjelaskan kepadanya dan bersikeras membiarkannya naik ke panggung. Li Mei baru saja mengatakan bahwa mereka ingin mengundang seorang pria terhormat. Jika Gusin diizinkan naik, itu mungkin akan menjadi lelucon. Ku bilang, orang yang ingin kau tiduri adalah pacarku. Ucap Ghost sambil menarik Gusin. Baiklah, lupakan saja. Ali, majulah untukku. Ini kesempatan yang kau ambil. Melihat ini, Gusin takut akan terjadi konflik antara kedua belah pihak, jadi dia harus mundur selangkah. Meskipun dia ingin naik panggung dan berinteraksi, dia tidak ingin melihat pacarnya semakin dipermalukan di depan umum. Tapi, tidak apa-apa, tapi kamu harus mendapatkan tanda tanganku. Gusin cemberut dan dengan lembut mendorong hantu itu keluar. Menurutku pria ini tampak sedikit malu. Bagaimana kalau kita memberinya tepuk tangan? Kata Li Mei sambil tersenyum, meredakan kecanggungan. Akhirnya, hantu itu harus naik ke panggung dan berjabat tangan dengan Li Mei terlebih dahulu. Dari jarak yang lebih dekat, Li Mei tampak lebih menawan. Siapa nama Anda, Tuan? Guli. Lagu apa yang biasanya kamu dengarkan? Tanya Li Mei dengan santai. Dalam sebuah konser, penyanyi akan memilih penonton untuk menyanyikan sebuah lagu bersama. Secara umum, penonton yang lebih berpengetahuan akan memilih karya asli penyanyi untuk dinyanyikan bersama. Namun, bagi Ghost, dia benar-benar tidak tahu lagu apa yang dinyanyikan Li Mei. Maaf, saya tidak tahu lagu apa saja yang ada di sana. Begitu Ghost selesai berbicara, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan Gusin ingin merangkak ke tanah. Bukankah ini jelas-jelas tidak menghormati Li Mei? Mereka datang ke konser tetapi tidak mendengar satu pun lagunya. Orang-orang yang tidak tahu akan berpikir bahwa dia sengaja merusak pertunjukan. Jangan salah paham, sebenarnya. Aku hanya mengangkat tanganku atas nama pacarku. Dia ingin naik ke panggung dan akulah yang terpilih. Staf tidak mau mendengarkan penjelasanku, jadi aku terpaksa naik ke atas panggung. Ghost juga menyadari bahwa dia telah mempermalukan Li Mei, jadi dia segera menjelaskannya kepada semua orang. Bab 1154. Jadi begitulah adanya. Sepertinya Tuan Gu masih orang baik. Li Mei tersenyum cerah, dan wanginya lembut tercium di wajah Ghost. Jika seorang penggemar pria gila di antara penonton yang datang dan menikmati sapaan akrab seperti itu, dia mungkin akan mabuk sampai pingsan. Terima kasih, Nona Li Mei, atas pengampunanmu. Hantu itu meminta maaf berulang kali, sehingga terhindar dari lelucon yang memalukan. Kalau begitu, kenapa tidak mengundang pacar Tuan Gu untuk ikut naik juga? Li Mei berkata sambil tersenyum, memberi isyarat kepada staf untuk mengundang Gusin. Ghost tidak ingin mempermalukan dirinya di atas panggung lagi, jadi dia segera meninggalkan panggung. Hai, sobat. Begitu hantu itu kembali ke bangku penonton, dia merasakan ada yang menepuk punggungnya. Teman, kau mencariku. Hantu itu tampak bingung.
Ia tidak ingat pernah mengenal pria di depannya. Dari apa yang kau katakan tadi, ternyata kita sepemikiran. Aku juga di sini bersama pacarku. Benarkah? Kau juga seperti ini. Ghost langsung merasa bahwa ia telah menemukan organisasi. Lagi pula, sebagian besar orang yang hadir adalah penggemar Rose Band. Perilakunya barusan pasti membuat semua orang marah. Aduh, tidak mungkin. Aku harus selalu membujuk pacarku. Aku berencana untuk bermain game di rumah pada malam hari, tetapi dia diseret ke sini dengan paksa. Pria itu tersenyum pahit dan menoleh untuk melihat hantu itu dengan rasa ingin tahu. Bung, aku lihat pacarmu cantik dan punya sifat pemarah. Biasanya, bagaimana caramu mengendalikannya? Tidak apa-apa. Dia memang selalu punya sifat pemarah seperti ini. Ghost menggelengkan kepalanya dan matanya tidak bisa tidak menatap Gu Xin di atas panggung. Dia sedang asyik menyanyikan sebuah lagu bersama Li Mei dan terlihat sangat bahagia. Benarkah? Kalau begitu, kamu sangat beruntung telah menemukan pacar yang tampan dan baik hati. Nada bicara pria itu menunjukkan rasa iri. Di masyarakat saat ini, pacar seperti Gu Xin memang langka. Namun, orang yang pernah mengalami hal seperti Ghost juga sangat langka. Meskipun dia baru saja kehilangan ingatannya dan gajinya saat ini tidak tinggi, Gu Xin mengatakan bahwa dia dapat berbicara dalam banyak bahasa, yang setidaknya membuktikan bahwa dia memiliki pendidikan yang baik, berpengetahuan luas, dan memiliki penampilan yang baik. Meskipun dia tidak memiliki rumah atau mobil sekarang, dan bahkan tidak memiliki ingatan, dia pasti akan menjadi naga dan burung phoenix di antara manusia di masa depan. Sebenarnya, dengan kekuatan internal dan seni bela diri Ghost, tidak sulit baginya untuk menghasilkan uang. Hanya saja dia ingin tinggal di Donghai dengan identitas dan pandangan dunia orang biasa, sehingga dia bahkan menekan pengembangan kemampuannya sendiri. Misalnya, Brother Wolf pernah memperkenalkannya pada beberapa pekerjaan pengawal pribadi. Kliennya semuanya adalah pengusaha terkenal di Donghai, dengan gaji tahunan 1 juta dan berbagai tunjangan, tetapi Ghost lebih suka menjadi satpam rumah sakit, dengan gaji 3 atau 4.000 yuan per bulan. Setelah membayar sewa, air dan listrik, serta membeli minyak, beras, dan mie instan, tidak banyak surplus. Lagunya sudah berakhir. Ali, kamu benar-benar tidak bisa membayangkan betapa bahagianya aku tadi. Gu Xin menghentakkan kakinya dengan gembira setelah turun dari panggung. Tidak, aku harus segera mempostingnya di WeChat Moments. Lihatlah betapa gembiranya dirimu. Kamu pasti senang sekarang. Melihat betapa senangnya dia, hantu itu pun ikut tersenyum. Tentu saja, pacar-pacarku pasti akan iri padaku. Gu Xin tersenyum, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia menepuk kepalanya dan berteriak, "Oh tidak. Ada apa? Aku lupa meminta tanda tangannya." Wajah Gu Xin tiba-tiba menjadi muram. Jika Anda tidak tahu lebih baik, Anda akan mengira bahwa dia telah kehilangan dompetnya. Kamu sudah berduet dengannya, jadi lupakan soal tanda tangan. Tidak, aku masih menyimpan tanda tangannya. Gu Xin menggelengkan kepalanya, tampak kekanak-kanakan. Baiklah, kau tunggu di sini. Aku akan ke belakang panggung untuk meminta tanda tangan. Kau tunggu di sini sebentar. Ghost tidak punya pilihan. Meskipun Gu Xin biasanya bijaksana, dia masih bertingkah seperti anak kecil saat bersantai. Ya, hati-hati ya, jangan sampai terluka oleh kerumunan. Ghost sangat kesal. Apakah ini benar-benar pacarnya? Dia seharusnya mempertimbangkan untuk menarik kembali pembicaraan yang baru saja dia lakukan dengan sahabatnya itu. Di belakang panggung. Lihat, Li Mei sudah keluar. Li Mei, tolong tanda tangani untukku. Bisakah kamu berfoto denganku? Saya sangat gembira. Akhirnya saya bisa melihat idola saya. Begitu pintu belakang panggung terbuka, segerombolan idola bergegas menghampiri, seperti kerumunan orang yang lapar yang bergegas menuju makanan. Para hantu yang belum pernah melihat adegan sebesar itu, langsung terkejut, dan mereka yang tidak tahu mengira mereka akan menyerang. Tidak, akan sulit untuk masuk seperti ini. Kemudian, kerumunan orang ini benar-benar membuat Ghost sedikit kesal. Tidak mungkin untuk masuk dengan kerumunan yang begitu besar. Namun, dia harus mendapatkan tanda tangannya. Ada banyak penjaga keamanan di sekitar Li Mei, dan ada juga banyak penjaga keamanan yang membersihkan jalan. Tidak mungkin untuk masuk dengan paksa. Ghost membungkuk, menurunkan pusat gravitasinya, dan maju perlahan-lahan di antara kerumunan. Dia adalah seorang kultivator, dan kebugaran fisiknya jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Bahkan jika dia terjepit oleh kerumunan, dia tidak akan melukai tubuhnya.
Harus dikatakan bahwa metode Ghost cukup cocok untuk bergerak di antara kerumunan. Tidak lama kemudian, dia bergerak ke depan. Beberapa petugas keamanan meletakkan tangan mereka secara horizontal untuk menghalangi kerumunan, tetapi mereka tidak menyangka seorang pria akan melompat keluar dari bawah. Saat mereka bereaksi, hantu itu sudah melompat di depan Li Mei. "Oh, ternyata Anda, Tuan Gu. Mengapa Anda tidak bersama pacar Anda?" Li Mei tidak terlalu terkejut dan memberi isyarat kepada petugas keamanan agar tidak terlalu bersemangat. "Maaf, pacarku ingin tanda tangan, jadi aku datang ke sini tanpa izin." Ghost tersenyum canggung, mengeluarkan selembar kertas putih dan pena dari pakaiannya, dan menyerahkannya kepada Li Mei. "Tidak apa-apa. Kamu boleh datang ke konserku lain kali." Li Mei mengambil pena dan segera menandatangani namanya di kertas putih itu. "Baiklah, terima kasih banyak." Hantu itu menerima tanda tangannya, menundukkan kepalanya dengan hormat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. "Wah, ini benar-benar tanda tangan Li Mei." Gusin mengambil tanda tangan itu, dan senyum langsung muncul di wajahnya yang awalnya kecewa dan gelisah. "Tunggu, kamu sendiri tidak menandatanganinya. Bagaimana mungkin? Hei, aku sudah bekerja keras mengantre untukmu untuk mendapatkan tanda tangan, dan kau mengatakan itu." Hantu itu langsung berkata. Tanda tangan di kertas putih itu ditulis dengan gaya yang flamboyan dan anggun, dan itu jelas tidak terlihat seperti ditulis oleh seorang gadis. "Baiklah, melihat betapa kerasnya kerjamu, aku akan mentraktirmu camilan tengah malam nanti." "Sudah cukup. Konsernya sudah selesai. Ayo berangkat." "Kenapa aku merasa lebih lelah setelah menontonnya daripada setelah bekerja?" "Baiklah, kalau begitu aku akan ke kamar mandi dulu. Kamu tunggu di sini." Gusin menyingkirkan tanda tangannya dan menunjuk ke kamar mandi yang tidak jauh dari situ. 20 menit kemudian. "Aneh, kenapa lama sekali? Dia tidak memakai riasan di sana." Hantu yang berdiri di sana mulai sedikit cemas. Semua orang di stadion telah bubar. Pemandangan, sepi, itu terlalu berbeda dari konser besar tadi. "Tuan Gu." Tiba-tiba, terdengar suara lembut yang familiar. Hantu itu tiba-tiba menoleh, tetapi terkejut oleh orang di depannya. "Nona Li Mei, mengapa Anda ada di sini?" Bab 1155. Hantu itu melihat sekeliling. Konser telah usai dan semua orang di stadion telah pergi. Staf yang membersihkan tempat itu juga telah pergi. Li Mei adalah tokoh utama hari itu dan seorang bintang populer. Dia seharusnya kembali ke hotel untuk beristirahat. Bagaimana dia bisa ada di sini? Dan dia bahkan tidak memiliki pengawal untuk melindunginya. "Tuan Gu, apakah Anda sedang menunggu seseorang?" Li Mei memiliki senyum menawan di wajahnya, masih mengenakan gaun kasar merah cerah, tetapi dalam situasi ini, Ghost merasa tidak nyaman. Bintang-bintang besar berada di luar jangkauan orang biasa, dan sendirian dengan bintang besar sekarang, tidak dapat dihindari untuk merasa tidak nyaman. "Aku sedang menunggu pacarku, tapi... Kenapa kau di sini, Nona Li Mei? Bukankah seharusnya kau beristirahat di hotel bersama agenmu?" Tanya hantu itu penasaran. "Tentu saja, karena..." Li Mei menundukkan kepalanya dan tersenyum misterius. Tepat saat hantu itu bingung, sebilah pisau tajam telah menusuk. Hantu itu melompat mundur secara naluriah, tetapi karena dia tidak siap, gerakannya masih selangkah lambat, dan sebuah luka kecil terbentuk di wajahnya. Hantu itu menutupi lukanya dengan tangannya, tampak terkejut. Orang yang menyakitinya adalah wanita di depannya. "Nona Li Mei, apa yang kau lakukan?" Pada titik ini, Ghost tidak peduli lagi untuk bersikap sopan dan langsung mengumpat. Jika dia tidak menghindari gerakan itu tadi, tenggorokannya pasti sudah terpotong. Yang paling mengejutkan Ghost adalah dia menggunakan kekuatan batinnya untuk menghindar, tetapi dia masih terluka. "Ini berarti, kamu juga seorang kultivator," teriak hantu itu. Tampaknya orang nomor 2 di Istana Dunia Bawah memang tidak sederhana. Bahkan jika dia telah kehilangan ingatannya, otaknya masih cukup cerdas. Li Mei tersenyum tipis, memainkan belati di tangannya. "Apa maksudmu? Tunggu, siapa kau?" Meskipun Ghost tidak mengingat pengalamannya di Istana Dunia Bawah, dia bukanlah orang bodoh melalui pemahaman awal Jiqian Miehun dan yang lainnya terakhir kali. Dia segera mengerti bahwa Li Mei tidak normal. Dia jelas bukan hanya seorang bintang. Terlebih lagi, sekarang sudah sangat larut, dan Li Mei tidak kembali ke hotel untuk beristirahat, tetapi tetap di gimnasium. Itu jelas sudah direncanakan sebelumnya. Tiba-tiba, wajah hantu itu berubah drastis. Gusin butuh waktu lama untuk pergi ke kamar mandi.
Mungkinkah itu karena... Apa? Kau baru ingat kalau pacarmu menghilang sekarang? Li Mei tersenyum licik. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya adalah bintang yang cantik di hadapan penonton, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa wajah aslinya adalah iblis. Apa yang kau lakukan padanya? Hantu itu melangkah maju, matanya penuh amarah, dan bertanya dengan suara dingin. Jika kau sanggup, lebih baik kau cari sendiri saja, kata Li Mei sambil melangkah mundur. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Bagaimana mungkin hantu itu melihat Li Mei menghilang begitu saja di bawah hidungnya? Dia bergegas maju dan ingin meraih Li Mei. Kemudian, ketika tangannya hendak menyentuh tubuhnya, asap merah muda muncul di depannya. Dia hanya bisa melihat Li Mei menghilang dalam asap. Ada yang tidak beres, hantu itu secara naluriah merasakan ada yang tidak beres. Langkah Li Mei ringan dan lambat, dan dia sama sekali tidak panik. Secara logika, dia seharusnya tidak bisa menghindarinya. Mungkinkah itu terkait dengan asap merah muda? Baru saja, Li Mei berangsur-angsur menjadi transparan dan redup di depannya, dan akhirnya menghilang. Di mana kamu? Hantu itu sangat khawatir mereka akan menyerang Gu Xin, jadi dia cemas dan berteriak keras. Tadi kamu enggan bicara di konserku, tapi sekarang kamu malah berteriak. Tiba-tiba, suara panjang dan lembut terdengar di belakang hantu itu. Dia menoleh dengan tajam dan melihat Li Mei berjalan keluar dari kepulan asap merah muda di belakangnya, sama ajaibnya seperti trik sulap. Kalian sedang bermain trik. Siapa kalian dan mengapa kalian mengincarku? Hantu itu tidak berani bertindak gegabah. Tampaknya Li Mei mengetahui trik yang sangat aneh yang dapat membingungkan penglihatan lawan, dan lawan telah merencanakannya. Jika dia bertindak langsung, apalagi apakah dia dapat menaklukkan Li Mei, jika ada penyergapan di sini, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Sebenarnya, aku tidak ingin melakukan apapun. Lagi pula, pacarmu tidak bersalah. Itu hanya karena identitasmu. Saya hanya seorang satpam rumah sakit. Saya tidak punya uang. Apa yang ingin kamu lakukan? Teriak Ghost. Li Mei jelas-jelas mengolok-oloknya, tetapi Ghost tidak punya pikiran untuk melakukan itu. Hidup atau mati Gu Xin tidak diketahui, dan dia hampir pingsan. Orang kedua di Istana Dunia Bawah jelas bukan seorang penjaga keamanan. Apa syaratmu? Katakan saja langsung padaku. Pada akhirnya, Ghost memilih untuk menyerah. Gu Xin ada di tangannya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah membiarkan Gu Xin terluka. Haha, kamu orang yang terus terang. Aku suka kamu. Li Mei langsung tersenyum setelah mendengar ini. Meskipun dia cantik, dia adalah iblis yang kejam. Dia mengulurkan telapak tangannya yang putih dan dengan lembut membelai wajah hantu itu. Melepaskan. Tidak sopan memperlakukan wanita seperti ini. Sedikit ketidaksenangan terpancar di wajah Li Mei. Menculik wanita lain bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan seseorang. Hantu itu sangat tidak sabar. Tampaknya pihak lain ingin menculik Gu Xin dan memaksanya untuk bekerja sama. Meskipun metode ini tercela dan tidak bermoral, namun memang efektif. Baiklah, beritahukan aku syaratmu. Sebenarnya, syaratku sangat sederhana. Selama kamu mengikuti rencanaku, aku berjanji tidak akan terjadi apa-apa padamu dan pacarmu. Tidak hanya itu, kamu juga akan menerima hadiah yang berlimpah. Kamu tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian di kehidupan selanjutnya, dan kamu dapat menjalani kehidupan yang kaya bahkan tanpa bekerja. Li Mei berkata dengan ringan. Apa? Kalau kau memintaku membunuh seseorang, apakah aku harus menurutimu? Tidak. Setelah mendengar ini, si hantu langsung menolak. Permintaan ini terlalu berlebihan. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu membunuh siapapun. Para antek itu tidak layak untuk diserang. Aku ingin kau melakukan hal lain. Aku juga punya permintaan. Kamu harus mengembalikan Gu Xin kepadaku. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku sekarang. Jika kamu tidak setuju, pacarmu akan menjadi pihak yang menderita. Anda. Bahasa Indonesia. Tuan, kami telah tiba di daerah perkotaan Donghai, 5 km jauhnya dari rumah sakit Donghai. Di sisi lain, Ye Shikai dan rombongannya juga bergegas dari Yanjing. Konvoi itu memakan waktu seharian penuh, tetapi juga menghindari banyak potensi ancaman. Hari ini sudah terlambat. Hantu itu seharusnya sudah pulang kerja. Kalau begitu, kita ke hotel dulu. Tidak baik mengganggunya selarut ini. Ye Shikai ragu sejenak dan memutuskan untuk pergi ke hotel terlebih dahulu. Masalah hantu memang mendesak, tetapi terlalu kasar untuk membobol rumah seseorang pada pukul 11. Ya,
Mungkin dia sedang bermesraan dengan pacarnya sekarang. Miehun tiba-tiba menoleh dan menggoda. Bersambung.